Selamat pagi. Sebelum memulai pelajaran kita berdoa dulu. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga hari ini lebih baik daripada hari kemarin dan tidak kekurangan suatu apapun. Tetap semangat belajar IPA. Selanjutnya, di dalam bab ini kita akan membahas mengenai transportasi ekstrapasikuler, di mana pengangkutan tanpa melalui silem berjalan dari sel ke sel secara horizontal. Di dalam akar, pengangkutan terjadi dari bulu akar, epidermis, korteks, endodermis, silinder pusat, dan silem. Mudah-mudahan anak-anak memahami pengangkutan paskuler ini. Di dalam transportasi paskuler, ekstrapaskuler ini merupakan pengangkutan yang terjadi di silem, di mana pengangkutan ekstrapaskuler terjadi setelah pengangkutan ekstrapasikuler. Anak-anak perlu tahu. Apa ada yang tahu nggak? Kira-kira faktor apa saja sih yang mempengaruhi? Nah, di sini ada faktor yang mempengaruhi. Faktornya yang pertama adalah tekanan akar. Yang kedua, kapilaritas. Dan yang ketiga, daya hisap daun. Anak-anak pasti sudah jelas dan sudah paham, bukan? Kalau sudah paham, kita masuk ke tekanan akar. Transportasi ekstrapasikuler terjadi secara osmosis. Ada yang tahu nggak kira-kira apa yang dimaksud dengan osmosis? Ayo coba. Nah, osmosis itu adalah gerak air dari larutan encer atau yang kita sebut dengan hipotonik ke larutan pekat atau hipertonik melalui membran semi permeabel. Itulah tadi pengertian anak-anak. Osmosis sudah jelas bukan? Selanjutnya, air dapat masuk ke sel akar karena cairan selnya lebih pekat daripada cairan yang di luar sel. Selanjutnya, cairan sel menjadi lebih encer dari sel-sel di sekitarnya, sehingga cairan sel dapat pindah ke sel-sel lain. Pergerakan air dari sel ke sel lain menimbulkan gaya dorong akar atau disebut dengan gaya tekan akar. Gaya tekan inilah yang mendorong air masuk ke pada silem. Yang selanjutnya, kapilaritas. Silem tersusun atas deretan sel mati yang membentuk pipa-pipa kapiler, di mana air dapat mengalir naik sampai ke daun karena adanya kapilaritas silem. Anak-anak perlu tahu kalau air itu dasarnya kan dari dalam akar. Nah, dari dalam akar dibantu oleh batang dan sampai akan ke daun anak-anak. Nah, itu yang dikatakan yang mengangkut air dari dalam tanah sampai ke daun itu adalah disebabkan oleh adanya gaya kapilaritas silem. Daya hisap daun. Nah, di daun terjadi penguapan yang disebut transpirasi. Transpirasi menarik air yang terdapat pada batang, akar. Nah, untuk menghentikan air di daun yang menguap ke lingkungan. Daya tarik yang ditimbulkan oleh transpirasi disebut daya isap daun. Semakin besar transpirasi, semakin besar daya isap daun, sehingga terjadi semakin banyak air yang naik dari akar sampai ke daun. Itu penjelasan mengenai daya hisap daun anak-anak. Semoga anak-anak memahami dan mengerti akan daya hisap daun.
Nih, coba diperhatikan gambar anak-anak. Gambar ini adalah gambar sistem transportasi air dan garam mineral pada tumbuhan dipengaruhi oleh daya tekan akar yang paling bawah, dan yang nomor 2 adalah gaya kapilaritas, dan yang paling atas adalah gaya isap daun. Ya, ini sudah jelas mereka bertiga saling bekerja sama, yaitu tekanan akar, kapilaritas, daya isap daun. Respirasi pada tumbuhan ada 2 proses pernapasan. Yang pertama perlu kita ketahui pertukaran oksigen, yaitu proses pengambilan oksigen dan pengeluaran karbon dioksida melalui alat pernapasan. Yang kedua, respirasi sel. Proses pengambilan oksigen dan pengeluaran karbon dioksida melalui alat pernapasan. Nah, penguraian senyawa kompleks senyawa lebih sederhana dengan membebaskan pertama, terjadi di mitokondria. Yang kedua, senyawa kompleksnya bisa karbohidrat, lemak, dan protein. Yang ketiga, energi hasil respirasi digunakan untuk aktivitas metabolisme. Itu respirasi tadi. Selanjutnya, ada yang kita ketahui alat respirasi tumbuhan, yaitu stomata. Apa yang perlu kita ketahui di dalam stomata, anak-anak? Ada yang tahu nggak? Nah, coba kita bahas sama-sama. Di mana stomata ini akan terdiri atas celah atau lubang yang dikelilingi oleh 2 sel penjaga. Terdiri atas celah lubang yang dikelilingi oleh penjaga ini terdiri atas celah lubang yang dikelilingi oleh 2 sel penjaga, yaitu sel penjaga yang satu dengan penjaga yang lain. Coba diperhatikan dulu gambar berikutnya. Alat respirasi yang tadi kita sebutkan stomata, di sini membuka menutupnya stomata dipengaruhi oleh kandungan air dan ion kalium pada sel penjaga. Perlu diketahui, pada siang hari ion kalium tinggi, cairan sel akan pekat, air masuk ke dalam sel penjaga. Sel penjaga membengkak. Itulah nanti akan menjadikan stomata menjadi terbuka. Kita lanjutkan, sedangkan pada malam hari ion kalium dari sel penjaga, sel epidermis di sekitar stomata menjadi pekat. Akhirnya air dari sel penjaga pindah ke sel-sel epidermis atau terjadi osmosis, di mana sel penjaga mengerut, stomata akan tertutup. Nah, anak-anak perlu kita lihat tadi pada siang hari kalau kalium tinggi itu akan menjadi stomata terbuka, sedangkan pada malam hari stomata akan tertutup, anak-anak. Itu perbedaannya. Alat respirasi tumbuhan pertama, lentisel. Pada dikotil terdapat kandium gabus yang menghasilkan parensim gabus dan lapisan gabus. Selanjutnya, lapisan gabus terdiri atas sel-sel mati. Ini membantu melindungi batang. Nah, kandium gabus, parensim gabus, lapisan gabus akan mengelupas. Dan dia nanti anak-anak setelah mengelupas akan timbul dia lubang-lubang di batang. Nah, lubang ini yang kita sebutkan nanti namanya adalah lentisel. Nah, seperti apa lentiselnya? Ini yang memungkinkan sel penyusun batang melakukan pertukaran gas dengan udara luar. Rambut akar. Sel rambut akar selain berfungsi untuk mengisap air dan mineral tanah, juga berfungsi mengambil oksigen dari dalam tanah. Coba diperhatikan gambarnya, anak-anak. Sudah diperhatikan belum? Ayo sama-sama kita cermati, kita lihat gambar, perhatikan ya.
Di sini ada namanya alat pernapasan khusus. Nih, beberapa tumbuhan memiliki alat pernapasan khusus. Misalnya ini di hutan bakau ya anak-anak ya. Nanti tumbuhan tersebut akan memiliki akar napas. Nah, yang tumbuh ke atas permukaan tanah, ya gantung dia anak-anak. Misalnya contohnya seperti beringin dan anggrek. Kalau anak-anak pernah melihat, dia akan memiliki akar gantung, serta eceng gondok dan kangkung juga memiliki rongga di batang. Anak-anak, rongga itu misalnya kalau pada kangkung itu dia itu dari buku ke buku itu ada rongganya di dalam batang itu ya. Nah, pertukaran gasnya terjadi secara difusi, di mana difusi ini perpindahan zat dari daerah berkonsentrasi tinggi ke daerah berkonsentrasi rendah, di mana oksigennya masuk secara difusi akan melalui ruang antar sel, di mana dinding membran sampai ke dalam sel. Transport oksigen dan karbon dioksida antara ruang antar sel dan lingkungan luar juga dengan difusi. Proses respirasi. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa pengertian respirasi. Ada yang tahu nggak anak-anak? Ayo yang tahu siapa? Coba. Nah, respirasi adalah penguraian senyawa organik menjadi air karbon dioksida untuk memperoleh energi dengan bantuan oksigen. Selanjutnya fotosintesis. Nih, ada yang tahu fotosintesis pengertiannya? Atau sejak kapan fotosintesis berlangsung? Apakah syarat-syaratnya? Apakah boleh berlangsung pada malam hari atau kepada sebuah tanaman saja atau ke seluruh tanaman? Nah, ada yang perlu tahu? Anak-anak kita baca, coba membahas di sini. Fotosintesis itu merupakan proses pembentukan bahan organik atau karbohidrat dengan bantuan sinar matahari anak-anak. Jadi, berarti dari hal ini, bacaan ini, kalau perlu kita tahu, boleh tahu, matahari itu adanya di malam hari apa di siang hari anak-anak? Nah, matahari itu adanya di siang hari. Berarti, kalau di siang hari anak-anak matahari ini ada, jelas pasti dong kalau fotosintesis itu berlangsung hanya pada siang hari. Tidak boleh malam hari. Kalau pakai lampu boleh nggak Bu? Nggak boleh, biarpun terang. Hanya dia modal utamanya adalah sinar bantuan matahari. Proses fotosintesis terjadi pada sel-sel yang memiliki klorofil. Nah, klorofil itu dan berlangsung di bagian mesofil daun. Nah, klorofil itu adalah zat hijau daun anak-anak ya. Nah, perhatikan gambar fotosintesis. Karbon dioksida dan air diubah menjadi oksigen dan glukosa. Itu yang paling bawah. Oksigen dilepaskan ke atmosfer. Selanjutnya, glukosa diubah menjadi senyawa. Penyusun sel melalui metabolisme seperti protein, karbohidrat, struktural, asam nukleat, lemak, dan lain-lain. Selanjutnya ada mesofil dan klorofil. Mesofil paling banyak mengandung klorofil. Nah, di dalam membran tilakoid terdapat 2 klorofil yang merupakan bahan penyerap energi utama. Klorofil A hijau kebiruan, klorofil B hijau kekuningan. Jadi, klorofil A dan B berperan dalam menyerap cahaya merah. Nah, dan biru. Cahaya merah dan biru paling efektif untuk mendapatkan hasil fotosintesis maksimum. Berarti dia adalah unsur pendukung. Di dalam membran dalam terdapat seperti koin disebut tilakoid. Nah, di dalam tilakoid terdapat klorofil. Tilakoid ini anak-anak akan bertumpuk dalam satu tumpukan, nanti akan kita sebut dengan namanya grana. Anak-anak pernah dengar nggak bahasa grana? Nah, selanjutnya antara grana
terdapat rongga cair disebut dengan stroma, yaitu tadi tempat reaksi gelap fotosintesis anak-anak. Jadi sudah jelas mengenai fotosintesis. Mudah-mudahan anak memahami ya dan paham mengenai lanjutan fotosintesis. Mesofil dan klorofil. Diperhatikan gambar. Ini adalah tempat terjadinya fotosintesis. Yang pertama, gambar A, diperhatikan. Sudah diperhatikan? A itu adalah irisan melintang daun. Yang B, kloroplas. Sedangkan yang C adalah struktur kloroplas. Nih, ada di dalam fotosintesis tadi ada dua reaksi yang kita temukan. Yang satu reaksi terang dan yang satu reaksi gelap. Ya. Pertama kita masuk dulu ke reaksi terang. Terjadi di gerhana kloroplas. Yang kedua perubahan energi matahari menjadi energi kimia. Yang ketiga terjadi pemecahan air menjadi ion hidrogen dan oksigen. Sedangkan pada reaksi gelap terjadi di stroma pada kloroplas. Karbon dioksida dan hidrogen berikatan dengan bantuan energi kimia hasil reaksi terang akan membentuk glukosa. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi fotosintesis anak-anak. Yang pertama, kadar CO2 di udara, yaitu laju fotosintesis dapat meningkat seiring dengan naiknya kadar CO2 di udara. Yang kedua, kadar CO2 yang terlalu tinggi. Nah, itu tadi kadar CO2 di udara yang pertama ya. Yang kedua adalah suhu. Selanjutnya nomor 3 adalah cahaya. Yang keempat adalah air. Yang kelima kadar O2. Sampai di sini anak-anak materi kita hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang Ibu berikan bermanfaat, dipahami ya. Mudah diserap ya. Kalau misalnya ada kesalahan, Ibu selebihnya mohon maaf ya. Karena setiap manusia juga ada kesalahan ya. Mudah-mudahan materi ini menyenangkan dan lebih menyenangkan lagi ke materi berikutnya. Jadi anak-anak, materi kita hari ini sudah selesai, sudah memahami anak-anak. Kita tepuk tangan dulu semua. Ore. Tadi kita awali dengan doa dan kita tutup juga dengan doa. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak. Selamat pagi semua.